Upaya pengelolaan sampah di Bali yang tak pernah selesai-selesainya menjadi perhatian serius para pengurus Laskar Prabowo 08 dalam rapat terpadu di Denpasar, pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Jika masalah sampah ini tidak segera ditangani tentu membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Bali dan sektor pariwisata. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD Laskar Prabowo 08 Provinsi Bali, I Nengah Tamba, serta dihadiri kandidat Ketua Pengurus Kabupaten Kota ini, juga terungkap mengenai program makan bergizi gratis atau MBG dan sektor pariwisata Pulau Dewata secara umum. Menurut Bupati Jembrana periode tahun 2020 hingga 2025 tersebut, pada awal tahun 2026 Laskar Prabowo 08 melakukan konsolidasi untuk membuat tagline pekerjaan guna mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi tersebut peserta rapat mengerucutkan membahas permasalahan yang muncul di Bali diantaranya sampah, MBG, dan pariwisata. Masing-masing peserta rapat menyampaikan masalah untuk dihimpun agar memperoleh solusi. Tamba yang didampingi kandidat Ketua Pengurus Laskar Prabowo 08 Kabupaten Bangli, Imade Gianyar, menambahkan bahwa Laskar Prabowo 08 yang baru hadir ini diharap memberi kontribusi positif bagi pembangunan Bali sesuai program Asta Cita Presiden. Jika melihat maupun mendengar suatu permasalahan di Bali, pihaknya siap hadir dan berupaya memberi pemikiran atau solusi terbaik sesuai kemampuan. Solusi itu bukan berupa materi, tetapi sumbangan pemikiran pada pembangunan Bali. Tamba memberi contoh mengenai masalah sampah. Pihaknya menugaskan tim untuk mencari solusi tercepat guna disampaikan ke pihak Danantara atau Ketua Dewan Pembina Laskar Prabowo 08, Hashim Joyo Hadikusumo. Khusus mengenai sampah, Tamba mengungkapkan bahwa selama ini terlalu banyak diskusi, namun actionnya lemah terutama mengenai pihak yang berhak menanganinya. Pihaknya berupaya menjembatani pemerintah di Bali untuk menyampaikan permasalahannya ke pusat. Tamba kemudian menunjuk anggotanya, Rudi, untuk menjelaskan mengenai teknis pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Rudi mengungkapkan bahwa pihaknya mengusulkan pengelolaan sampah di TPA Suung dengan mesin khusus senilai sekitar 4 triliun rupiah. Mesin tersebut mampu mengolah 1.500 ton sampah menjadi energi listrik. Dalam hal ini BUMN Tiongkok yang menyatakan siap berinvestasi, karena semua provinsi di sana sudah mengelola sampah dengan baik, dan punya standar polusi yang sangat rendah. Ditanya mengenai program MBG, Tamba menyebut masih ada beberapa wilayah di Bali yang masuk daerah 3T yakni terluar, terpencil, dan tertinggal. Untuk itu Laskar Prabowo 08 akan mencari jalan terbaik ke Badan Gizi Nasional atau BGN guna membantu anak-anak agar memperoleh makanan bergizi. Kandidat Ketua Pengurus Laskar Prabowo 08 Kabupaten Bangli, Imade Gianyar, menambahkan bahwa dia sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan Laskar untuk memecahkan semua permasalahan di Pulau Dewata. Khusus untuk di Bangli, pihaknya mengawal program Prabowo termasuk menyukseskan MBG. Prabowo ini kebanyakan teman-teman itu semuanya pengusaha gitu ya. Jadi politik itu kita nggak bicara politik nih, kita bicara tentang bagaimana masa depan Bali, masa depan bangsa begitu ya. Termasuk juga anak muda kita, terus ekonomi, pariwisata, SAM. Jadi yang kita diskusikan tadi itu menyangkut tentang konsolidasi anggota dulu yang tiap kabupaten segera kita bentuk gitu ya. Kemudian juga masalah sampah yang menjadi isu yang sangat luar biasa di Bali ini. Kemudian juga masalah MBG ya, makan bergizi gratis gitu ya. Dan terakhir pariwisata Bali gitu. Nah, jadi tadi masing-masing sudah bicara yang pengetahuannya sudah ada di bidangnya masing-masing. Seperti masalah MBG saya serahkan tadi kepada Pak Mang Wiyaso sebagai narasumber karena beliau juga sebagai pelaku dan sekaligus juga sebagai hari ini sudah membidangi 10 dapur yayasan beliau gitu ya. Dan ada Pak Rudi yang sudah komunikasi dengan investor sampah dan termasuk juga komunikasi terus dengan Pak Wali Kota dan Pak Gubernur tentang pemecahan persoalan sampah Sarbagita gitu ya, bagaimana solusi dan apa yang dia lakukan lebih cepat dan termasuk juga komunikasi dengan Danantara. Ya. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpost Channel.